Saya nggak pernah dibeli sepeda SMP, SMA tuh nggak ada. Dulu zamannya masih sepeda, belum ada sepeda motor. Nggak pernah. Beli pakai duit sendiri. Beli paket dengan uang-uang tarkam, jadi main bola, dikumpulin, dicelengin, itu kita beli. Beli sepatu bola juga gitu. Sekali ayah pernah beli. Orang dihargai dalam jabatannya, mungkin disanjung karena memang ada sesuatu yang sedang dia pengen dia dapat dari kita gitu. Tapi kalau bapak mengapresiasi kita karena kebanggaannya, karena dia merasa bahwa dia sudah sukses menjadikan anak seperti kita ini. Nanti akan kau dapat lagi nyinyiran aku. Allahu Akbar. Ketika aku udah nggak ada, kamu nanti akan nyesal. Ketika aku memang udah saya fokus bener. Jadi kalau selesai saya mau masuk partai politik. Oke, kalau nggak lewat waktu itu ada pilihan lain tidak? Atau memang udah yakin aja lewat? Ya ikut selera orang tua. Tapi paling tidak kita menyampaikan ke anak muda sekarang itu jangan pernah merasa minder atau juga malu hati. Ya mungkin tak tersampaikan aja apa yang menjadi sesuatu yang kita punya, itu yang harus kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali saya Erdosi Elvian. Kali ini ngebajak sebuah program yang sudah sangat dikenal. Kaget ya lihat saya ya. Oke, ini adalah teras teman bicara Safar. Dan dulu saya pernah di episode ke-6 kalau saya tidak salah diajak untuk ngobrol di program ini. Sempat saya pingin bajak sih sebenarnya ya. Waktu itu belum berhasil. Akhirnya di pertemuan ke-10 teras ini sendiri kita bisa ngebajak teras. Wah, ada apa di teras kali ini? Saya akan ngobrol-ngobrol bersama Bang Saparudin. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah memberi saya waktu untuk membajak. Betul-betul kebajak. Betul-betul kebajak. Ini hari pertama nih soalnya. Hari pertama ya? Oke, hari pertama dibajak. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan ini saya bisa ngebajak terus. Karena jarang bisa bertemu beliau ini pasca beliau diberikan amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kita jarang ketemu Bang Safar. Benar. Ya, kali ini karena saya berhasil membajak program Anda sendiri, teras gitu ya. Akhirnya saya bisa ngobrol bersama dengan Bang Safar. Oke, ada banyak list pertanyaan yang akan coba saya tanyakan di pertemuan teras ke-10 kali ini. Saya mulai terlebih dahulu tentang kesibukan Bang Safar akhir-akhir ini. Saya lihat memang aktivitasnya luar biasa, hampir dipastikan padat seluruhnya. Untuk untuk mengambil waktu Bang Safar itu kayak sulit sekali. Nyulik dan ngulik. Ya, nyulik dan nguliknya sulit. Akhir-akhir ini kesibukan apa sih itu? Gak ada, kalau dibilang sibuk gak juga ada ya. Ini teman kecil kebetulan nih, saya ulang lagi di part 6 kita udah gali siapa Bang Dosi. Hari ini Bang Dosi ngebajak sebagai host dan saya sebagai orang yang ikhlas dulu ya. Saya ikhlas lah. Kebetulan sahabat teras, ini dibajak pas hari pertama kita program teras itu ada studionya. Iya, saya baru tahu ada studionya dan alhamdulillah saya menjadi host pertama. Iya, ada benar. Mantap. Ya kesibukan ya seperti biasa ya. Di lembaga itu masih dengan dinamika kelembagaan, tugas fungsi yang kita punya di lembaga itu sendiri. Kemudian saya lebih banyak pulang kampung sih sekarang dengan banyak kegiatan-kegiatan dalam program-program di tahun 2023 ini untuk kita selesaikan. Baik kegiatannya sifatnya program infrastruktur dan juga pemberdayaan masyarakat dan juga di olahraga dan seni. Dan juga ada di kemarin itu terakhir beberapa kegiatan yang kita support untuk kreativitas anak muda dan juga Expo UMKM. Oke. Itu ngatur waktunya di mana Bang? Ya kadang-kadang memang ya artinya pinter-pinter kita ya. Saya juga alhamdulillah Bang Dosi juga ngajar udah 3 tahun di Universitas Syakwala ya. Di jurusan ilmu politik fisik Unsyah. Fisik USK sekarang. Iya. Dan dibilang juga teman-teman ini kapan sekolah juga masing, saya sedang S3. Doakan aja lah, insya Allah sudah pada tahapan akhir mau seminar hasil ya, seminar hasil. Namanya Doktor Safarudin gitu ya. Amin insya Allah. Memang ini benar-benar banyak usia ya. Insya Allah, itu aja. Nah kalau mengatur waktunya ya seperti biasa ya, seperti Bang Dosi juga punya aktivitas harian di rumah.
kemudian kita ngatur waktu dalam perjalanan tanggung jawab kita di lembaga, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang kita ke lapangan, ya diatur. Yang penting kadang-kadang waktu jam istirahat aja yang agak berkurang. Oke, ya itu. Saya sempat kebayang Bang Safar itu dari kecil emang cita-citanya seperti ini atau dulu cita-cita apa sih? Sama mau dong sih dulu. Kita kan cita-cita dulu pengen jadi ustadz kan? Iya. Ya kan ini tetap jadi ustadz. Iya. Tapi saya kalah jauh dari Bang Dosi. Enggak gitu kan. Dari komanya saya jauh kalah. Oh enggak. Ini belum akhir loh Bang. Ini belum akhir soalnya ya kan. Ini siapa di akhir nanti kan itu yang paling penting ya kan. Insya Allah mudah-mudahan Sama-sama kita barengan untuk jadi seseorang yang benar-benar seperti Allah ridhoi gitu ya Pak ya. Tapi kecil dulu pernah nggak kebayang bahwa pingin jadi seseorang yang memberikan pengaruh bagi orang lain? Saya jujur ya, dari kecil itu memang tidak pernah, jangan berpikir, nyari cita-cita itu nggak pernah. Biasanya kan kecil tuh ditanya, waktu SD, mau jadi apa besarnya. Saya dulu pernah berpikir menjadi tentara. Pernah berpikir tergeser menjadi insinyur pertanian. Dan saya pernah masuk sekolah pertanian. Oh pernah? Di sekolah menengah kejuruan di Pasiraja, Aceh Selatan itu pernah saya satu catur ulang. Dulu zaman kita kan catur ulang semesteran. Nah pada catur ulang kemudian konflik kan. Ya akhirnya keluarga minta saya untuk udahlah pulang kampung aja untuk sekolah di SMU 1 Bang Pidi. Nah ketika di SMU saya mengenal organisasi keremajaan ya. Di Masjid At-Taqwa Bang Pidi. Nah disitulah saya ditempa dalam kegiatan-kegiatan diskusi kecil anak-anak muda. Masih terbentuk mungkin ya, terbentuk pengen diskusi, pengen tahu kehidupan sosial, mulai ada rasa kritis juga, ingin ngerasain kita nyuarain nih sesuatu yang kira-kira ada ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Nah disitu muncul keinginan saya untuk nanti saya ambil kuliah yang sifatnya ke politik lah, karena emang terpikir bahwa ini ya harus ke sana arahnya gitu. Saya lulus di 2 universitas. Universitas Sumatera Utara di jurusan Administrasi Negara, kemudian ilmu pemerintahan di Universitas Riau. Nah di 2 itu saya memilih Sumatera Utara karena memang paling dekat, kemudian juga orang tua belum tentu juga bisa menerima. Karena kalau dibilang almarhum ayah dulu dos, pengennya saya YIN. Win ya? Iya Win, kalau sekarang Win ya. YIN, pernah juga sudah bimbel. Bimbel untuk capaian WPTN dulu zaman kita kan. Nah waktu ya perasaan kita begitu selesai kuliah, saya kan jalur undangan PMDK, PMP, arti undangan di Sumatera Utara dan Undri itu yang saya ambil di Universitas Sumatera Utara sebagai pilihan. Akhirnya begitu dapat pengumuman undangan lulus, akhirnya saya balik ke kampung minta izin orang tua untuk ke Medan. Oke, cukup menarik pembicaraannya. Jadi gini Bang, waktu saya ini kan juga aktif di training untuk kepercayaan diri. Iya. Bang Safar itu tingkat kepercayaan dirinya di atas rata-rata. Salah satu hal yang paling membuat orang terganggu kepercayaan dirinya sekarang itu salah satunya adalah bulian. Dulu pernah dibully nggak Bang? Oh, pastilah kita mengalami masa-masa ketidakpercayaan diri itu ya muncul ketika usia remaja. Saya kan dulu dekil, hitam, kecil ya, kemudian prestasi. Beda sama sekarang kan ya. Kita kode-kode ganteng banget ya. Kecil ya, artinya ketika ada teman yang memang badannya besar ya kita kadang-kadang ya jadi bahan ininya lah ya. Iya. Itu biasa ya, menurut saya itu perjalanan hidup. Dan hari ini sudah jadi teman baik pula bagi saya gitu. Yang ngejaga saya juga hari ini, teman-teman yang hari dulunya dia punya kekar, jago silat gitu ya. Nah akhirnya saya membentuk kepribadian yang ya harus pinter. Satu-satunya jalan kita untuk dinilai orang ya harus punya prestasi. Nah artinya saya prestasi akademiknya saya kejar, prestasi olahraga juga saya kejar. Oke, ada yang menarik di situ Pak. Biasanya kita kan kayak Abang bilang tadi, kita lepas dari bulian itu biasanya karena kita punya prestasi. Dulu apa sih yang paling menyelamatkan? Misalnya nih, walaupun kita dulu dekil, hitam, nggak terlalu diperhatikan sama orang lain, bahkan kemudian dikucilkan gitu ya. Ternyata kita punya prestasi. Akhirnya orang jadi pertimbangan nih. Iya. Nggak sembarang juga nih Safar nih punya keterampilan yang bisa dilihat gitu. Apa sih Sejak kecil kan sama-sama Bang Dosi ya.
Kita juara bersama tilawatil Quran ya. Itu menyelamatkan kita ya. Prestasi itu mulai. Alhamdulillah ya. Kemudian saya juga alhamdulillah punya prestasi secara keluarga, memang support sekali di olahraga sepak bola. Oke. Mulai dari Ornas, kemudian Suratim ya. Ya di tingkat remaja itu kita memang punya prestasi jadi kapten tim. Ya. Oke. Artinya tertutup ini. Nah kemudian prestasi di sekolah juga gitu. Juara pidato itu udah mulai muncul sehingga ya orang-orang teman-teman melihat kita itu tidak sebelah mata lagi, malah menjadi teman baik bagi kita. Ini kan jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana mungkin yang masih merasa kecil gitu, tidak diperdulikan. Coba deh gali potensi Anda. Apa sih yang kira-kira membuat Anda itu dipertimbangkan oleh orang lain? Gitu ya, digali potensinya, jangan gara-gara kita dikucilkan kemudian kita makin kecil gitu. Dan saya salut juga sama Bang Dosi. Dulunya kan melihat Bang Dosi ya sama seperti saya ya. Kita kan tidak pernah terpikir ya, Bang Dosi sekarang jadi inspirasi orang. Yang gitu kan. Saya pernah berapa kali saya bilang Bang Dosi, lu sekarang inspirasi, kalah gue bilang. Oh enggak, kalau soal itu luar biasa lo, memang hebat. Nah itu juga mungkin bisa kita sampaikan. Saya punya perjalanan hidup juga seperti itu. Ya. Dosi juga punya perjalanan yang sama ya. Mungkin Dosi kita udah pernah saling ulik juga soal itu. Tapi paling tidak kita menyampaikan ke anak muda sekarang itu jangan pernah merasa minder atau juga malu hati. Ya mungkin tak tersampaikan aja nih apa yang menjadi sesuatu yang kita punya. Itu yang harus kita keluarkan. Dan harus ada medianya. Iya. Itu dia, itu harus ada medianya. Mas Safar, dulu kan dari kecil, dari remaja, Mas Safar ini sebenarnya udah sibuk. Banyak aja aktivitasnya. Cari kesibukan aja gitu. Iya. Kalau ada perkumpulan anak-anak muda pasti ya nimbrung gitu ya. Ngelatih ngaji, ngelatih bola, olahraga pokoknya ya. Banyak juga yang digeluti. Itu bakat leadershipnya emang udah kelihatan waktu itu atau emang suka nimbrung aja pokoknya? Nggak rame kalau nggak ada Mas Safar, itu gimana? Dulu saya kenal tiga motivator dan juga abang yang membentuk awal karakter saya sejak remaja. Pertama itu Darul Arkam Enbus. Dia aktif di kepemudaan Muhammadiyah waktu itu. Bang Darul Arkam ini punya kemampuan nulisnya luar biasa. Nulis artikel, opini itu di Islami paling sering beliau. Iya. Kekritisannya luar biasa. Nah di situ secara tempaan administratif itu beliau yang secara organisasi itu beliau. Kemudian soal keberanian, soal bagaimana bisa memimpin orang lain ketika organisasi itu membutuhkan kita sebagai leader. Nah keberanian itu muncul dari sosok Nazli Anas. Sekarang dia kepala SMP di Sumatera Barat. Mbak Nazli Anas ini. Nah Mbak Nazli ini memberikan fasilitas media. Nah dia yang mendukung, support saya di belakang. Kemudian satu lagi waktu di SNU itu ada Bang Zulkifli Talib. Nah di Zulkifli Talib ini saya begitu sedikit tahu dinamika politik, trik-trik, ya kan, propaganda, isu-isu yang lagi dimainkan, direncanakan, kemudian bagaimana naikkan pamor orang, turunkan pamor orang. Hasil itu saya Sampai sejauh itu ya? Iya, di SMA itu saya sudah dapat tuh dari beliau. Gitu ya. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol waktu apa sih Bang? Tengah malam. Tengah malam? Tengah malam kadang-kadang lampu itu nggak terang. Lampu sengaja diremang-remang. Oke. Kemudian dicuci otak kita ibaratnya gitu. Kalau enggak kan ya kalau podcast teras tuh agak remang-remang. Oke, waktu itu cuci otak. Cuci otak dan saya dikasih buku. Buku pertama itu Berpikir dan Berjiwa Besar dari Jeswab. Oke. Salah satunya adalah bagaimana menggali kepercayaan diri. Misalnya dulu zaman di dalam buku itu menceritakan tentang bagaimana gaya bertopi. Anak-anak remaja yang suka bertopi itu menjadi tren. Nah itu membuat dia punya kepercayaan diri kalau dia pakai topi. Oke. Nah dimulai dari situ. Pakai topi nambah kepercayaan diri. Ya itu salah satunya. Salah satunya Mungkin lihat di cermin, kakaknya kurang ganteng, kurang dipoles. Mungkin ya dulu karena terbatas ya, nggak ada lotion, nggak ada yang lewat kosmetik gitu lah ya. Betul. Sekarang orang nggak lewat. Kan banyak produk-produk yang bisa ditawarkan, baik yang murah maupun yang mahal sekalipun. Kalau dulu kan nggak ada. Iya. Nexon aja dulu kita nggak pakai. Oke, beliau yang kemudian tiga tokoh ini yang membentuk awal. Kemudian ya kajian-kajian diskusi itu membuat kita terlatih terus bagaimana berdiskusi, memahami ya ketika kita ada lawan diskusinya agak melebar, nggak sesuai dengan pembahasan, kita giring lagi. Bahasannya ini loh. Makanya alhamdulillah hari ini juga menjadi pembeda saya. Ya, pembeda saya dengan anak muda yang mungkin lagi di DPR nih ya. Yang artinya saya melihat bukan karena saya pintar juga, karena saya udah lama di organisasi, siapa begitu ada sesuatu pembahasan yang
keluar koridor, saya balik lagi. Ini pembahasan kita udah kesini loh. Wih. Wah, kita balik lagi. Oke, Mas Safar ini sebenarnya dari kecil itu barengan kami, besarnya juga barengan. Cuman beliau kan lebih senior gitu. Cuman networknya sama. Ngaji juga bareng gitu ya. Alhamdulillah dapat prestasi juga dari ngaji itu. Jadi saya masih teringat tuh waktu itu ada hadiahnya sajadah. Ya, sajadah itu di Kampung Rawa tuh sajadah dia. Waduh, luar biasa. Tapi bahagianya luar biasa. Waktu pengumuman teringat ya, di depan masjid. Semua jantungan biasa ditemenin sama orang tua tapi pasca MSen saya sendiri udah ke Banda Aceh untuk menggali ilmu. Beliau saya nggak ketemu lagi. SMA masih di sana ya Bang ya? Saya masih Masih di sana sampai SMA. Baru kemudian berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Itu gimana ceritanya Bang? di Sumatera Utara. Saya memang karena sudah punya pengalaman ya, kemudian punya modal juga. Di dalam rantau tuh pengalamannya kalau organisasi secara otomatis kita tinggal cari aja nih organisasi yang punya seiring dengan apa yang kita dapat di remaja, di SMA. Kemudian di sana langsung jadi ketua himpunan. Kemudian saya memang punya prestasi bola, dengan otomatis kita memang terangkat. Iya. Dua sisi, organisasi kita jalan, ya bolanya jalan, dan itu menjadi sumber pendapatan kita juga. Apa sih yang mau dipertimbangkan dari Safarudin kemudian dipilih sebagai ketua himpunan waktu itu? Saya juga nggak ngerti, mungkin Banyak kali buat. nggak juga. Enggak juga. Oke. Kadang-kadang kan teman-teman dalam situasi perdebatan mau A mau B, mungkin saya alternatif, karena bisa saya ke kanan ke kiri. Saya pertempuran organisasi A, B, C gitu ya. Nah, ketika saya punya komunikasi yang baik dengan tiga-tiganya, saya tampil menjadi alternatif yang diterima untuk tiga kelompok tadi. Lebih banyak ke situ ya, mencari. Artinya saya lebih sering di tengah, ya memberikan ruang-ruang supaya bisa ketemu semuanya gitu. Tanpa kita manfaatin, tanpa kita skenario apapun gitu. Oke, ada berapa himpunan sih waktu itu Bang yang diketuai? Ya kalau dulu kan kita himpunan per jurusan ya, kemudian naik ke pemerintahan fakultas, kemudian juga ke universitas. Itu pimpinan kemudian intra kampus, kemudian kemudian ekstra kampus itu di organisasi, ya artinya pernah kita geluti lah. Kita belajar juga di sana, banyak senior menempa kita juga. Nah, alhamdulillah sekarang mentor saya di Medan itu adalah rektor hari ini. Rektor Universitas Sumatera Utara dan wakil rektor 2 Universitas Sumatera Utara. Bang Murianto Amin sama dengan Bang Arifin Nasution. Jadi dua ini, kalau melihat perkembangan saya sekarang, mereka juga bingung. Cepet banget lu bisa punya kecakapan komunikasi yang cukup baik lah dianggap mereka ya. Saya bilang itu nggak terlepas dari apa yang mereka hasilkan. Jadi emang nggak bisa lepas kita ya. Ya pasti. Kita karena ada senior ya. Iya. Dan itu juga yang saya bilang ke adik-adik di bawah ya. Senior itu nggak bisa kita lawan. Iya. Karena pada masanya kita juga akan memahami ya harusnya memang seperti itu. Jadi kita tuh barengan mereka gitu. Apa yang ditinggalkan harus kita hargai gitu ya. Benar. Safar ya. Oke, Mas Safar. Dulu waktu kuliah langsung ambil jurusan ilmu politik atau pertanian dulu yang tadi? Enggak, langsung ke Fakultas Sosial dan Politik. Oke, ilmu politik. Jadi sudah jelas arahnya kemana. Berarti itu udah direncanakan dari SMA? Iya, dari SMA sudah terbentuk itu. Sudah terbentuk, kemudian ketika kuliah memang udah saya fokus bener. Jadi kalau selesai saya mau masuk partai politik. Oke, kalau nggak lewat waktu itu ada pilihan lain tidak? Atau memang udah yakin aja lewat? Ya, ikut selera orang tua. Oke, secara orang tua menjadi pendakwah. Jadi ustaz. Tapi takdirnya beda ya, jadi politisi kan. Jadi politisi kan. Tapi politisi pendakwah kan lebih cakep tuh. Mudah-mudahan. Atau politisi yang menguruskan perjalanan pendakwah. Safarudin. Iya. Perjalanan dakwah. Iya. Orang yang jalan Ya Allah, enggak ya gitu ya. Iya. Mantap. Oke, baik. Terus ngambil S2 di bidang yang sama-sama. Studi pembangunan tapi saya ambil. Tetap di fakultas yang sama. Ada satu jurusan studi pembangunan, doktornya pun juga doktor studi pembangunan. Linear ya. Linear. Cita-citanya nanti bakal jadi dosen nanti kalau udah pensiun. Ya, sebidang ini. Semuanya kan gini. Saya menganggap nggak tahu saya akan jadi apa ke depannya. Yang pasti saya harus sampaikan ke semua orang dan sahabat-sahabat yang lain. Saya juga menyampaikan bahwa ya kita harus mempersiapkan nilai akademik. Itu pasti menyelamatkan kita. Pendidikan ini mahal. Iya. Maka pendidikan yang menyelamatkan kita terhadap masa depan itu. Kalau kita punya pendidikan, tidak usah khawatir. Ya artinya masa depan pasti kita bisa selamatkan. Dan kebermanfaatan lebih banyak. Syarat lebih banyak gitu ya. Dan saya mau sampaikan bahwa
Saya bisa ngajar di USK ya. Saya ngajar itu dengan hati, tanpa dibayar. Nggak ngambil honor ya? Gak. Seboleh Nikmatin. saya menikmatin, dan saya juga pengen mereka itu lebih baik dari apa yang saya capai hari ini. Itu maunya saya. Saya di mana anak muda, saya berpikir saya harus dukung. Maka apapun yang kreativitas anak muda, yang mudah-mudahan ya, ada yang sudah merasakan apa yang menjadi pertemanan dan persahabatan saya dengan anak muda hari ini. Dan itu saya lakukan. Nah, waktu S2 itu memang ngambil langsung S2 setelah selesai S1 atau ada jeda. dinamika nih? Ada jeda. Apa jedanya? Jeda kan saya pulang kampung bantu salah satu calon kandidat bupati. Oke. Dan gagal beliau kan. Ketika gagal beliau, saya bingung kemana. Ini saya lanjutin tadi, maju ke DPRK, saya gagal, jadi ketua partai dulu nih. Iya, betul. Ketua partai 2008. Masuk partai berarti tahun berapa? 2008. Berarti kan ikut dulu tuh. Oh iya. 2014 sudah singkat ya. Apa saya? Ya, 2013, 2014 yang ikut. Nah, Sebelumnya belum ya Bang ya? Cuman bantu. Bang Farudin. Ya, oke. Ya, 2006, 2007 bantu Farudin, 2008 saya masuk partai politik, partai yang sekarang saya geluti, lambangnya kan. Kemudian jadi ketua partai di kabupaten, saya maju DPRK. Nah, kebetulan partai saya ini agak sulit berkembang. Karena mungkin pengalaman Aceh ya, menerima partai nasional, karena dulu partai Aceh ini lebih kuat gitu. Ya, Saya kalah, saya gagal. Tapi saya merasa bahwa saya tidak gagal bukan karena tidak dipilih rakyat. Oke. Saya pemenang kalau suara badan nomor 1 di dapil saya itu partai nasional. Tapi saya nggak punya akumulasi suara untuk dapatkan satu kursi. Nggak cukup satu kursi. Dan itu pengalaman pahit bagi saya. Pengalaman pertama, politik itu bukan soal kita didukung masyarakat saja. Tapi harus intrik-intrik setelah pemilu. Mengawal suara, ada perubahan suara yang ditarik ke sana kemari. Itu pengalaman yang buat saya bisa ditempa kuat hari ini. Syukurnya sampai saat ini ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian 2009, begitu gagal, saya S2. Gagal, saya 2009 gagal politik, kemudian saya ambil S2. Begitu selesai S2, ya berhitung lagi, ini kemana ya. Itu gagalnya kan udah berapa kali nih Bang? Pertama gagal dukung bupati, terus Bupati kalah, gagal. DPRK kalah ya. Kemudian 2012, maju lagi abang kita ini. Bang Farudin ini maju dia gagal lagi. Wah, itu saya hancur-hancuran. Apes ya. Apes seperti yang saya sampaikan Mas Dosi, saya dulu pernah ditinggal orang, ditinggal teman. Utang nggak apa-apa? Utang banyak lah, udah pastilah. Ya utang ini kan karena kita nggak punya sumber kan. Ya. Kita nggak punya sumber. Ya ketika punya sumber itu ya uang kita itu ya uang teman. Oke. Nah di situ dalam kejatuhannya kita nggak tahu di mana, nggak ada yang ngangkat. Ya artinya saya hijrah. Pernah beralih, mau pingin beralih? Ya pernah ingin berhenti di 2012, Bang Farudin gagal, kemudian saya coba bertahan, kemudian saya ke Jakarta bertahan, ya cari iyalah dengan teman-teman lah di sana gitu ya. Kemudian 2014 saya coba lagi. Itu karena keyakinan optimistis di 2014 saya yakin terpilih, benar memang dipilih lagi oleh masyarakat. Cuma suara akumulasinya nggak cukup juga, saya gagal lagi. Nah di situ saya mulai putus asa dengan politik ini. Jadi saya anggap bahwa ya mungkin bukan jalan saya. Orang tua saya tahu nggak? Pernah saya cerita sama Dosi dulu kan. Orang almarhum bapak bilang gitu, saya nangis di pelukan beliau, saya bilang ya, kenapa saya selalu gagal ya? Apa kata beliau? Almarhum langsung bilang, ya itu jalan yang harus kau hadapi. Dia minta, ya kau sekarang berpikirnya nggak usah tinggi-tinggi nak, baik. Usah tinggi-tinggi nak. Kau berpikir aja mungkin ya bisa honor-honor ya. Artinya dia untuk kontrak kerja, yang penting anaknya bisa lepas, bicara ekonomi dulu. Umurmu kan bertambah, sayang teman-temanmu sudah jadi pegawai negeri gitu. Itu yang saya rasakan, orang tua saya betul-betul sayang banget sama saya gitu. Nah di situ saya merasakan bahwa kehadiran dia menjadi pelindung sebagai orang tua yang walaupun saya ekonomi dia nggak sanggup untuk bela saya, tapi secara motivasi dia memompa. Ya saya bilang, saya nggak boleh kalah ya. Saya janji Maya, saya akan berikan terbaik buat Ayah dan buat keluarga ini. Itu janji saya sama Pak. Janji saya sama Ayah. Nah, ketika gagal, 2014 itu perjalanan politik jalan terus. Saya jadi tenaga ahli fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Nah, setelah di sana banyaklah yang udah kita kenal betul bagaimana politik nasional, politik daerah segala macam. Artinya sudah mulai punya pengalaman bagus. Mulai agak paham nih
ya kan? Permainannya seperti apa? Ya, mau boleh ngerti nih. Jadi nggak boleh gerasak gerusuk, sabar dulu, wait and see dulu kan. Nah baru nanti gas, gitu. Kapan ada waktunya untuk digas gitu. Nah artinya ketika 2017 Bang Farudin nggak jadi maju, saya bantu Erwanto di Partai Aceh karena Partai Aceh dengan Partai Gerindra berafiliasi. Dukungan politiknya ke sana ke Pilkada. Gagal juga, tapi saya udah prediksi gagalnya. Ayah almarhum meninggal. Yes. Agustus saya meninggal, tahun 1. Nah di situ perjalanannya seperti saya hampa. Saya nggak mendapatkan motivasi. Karena apa itu Mas? Saya ingin buktiin, saya ingin buktiin ayah, ya, sabar. 2019 ini saya akan terpilih ya. Ada sesuatu yang ingin diperlihatkan dia, beliau. Iya. Nah makanya saya mungkin kuat sekali ya. Ketika saya sedih pun dalam keadaan sekarang ya, Bang Rosi, saya itu selalu ke kuburan ayah. Saya masih ngobrol sama ayah. Walaupun saya tahu ya, itu sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip ini hanya sebagai halusinasi. Tapi kan Karena ya rindunya ya di situ ya tersampaikannya gitu. Setiap ada masalah diri sendiri, masalah kita dengan dinamika yang ada, saya ngadunya ke kuburan ayah. Kadang-kadang kalau seandainya saya pulang nggak ke kuburan ayah, aduh, ngerasa nyesek juga, lupa, nggak ketemu ayah gitu kan itu. nggak lengkap ya kalau. Nah, begitu saya pelantikan, saya melihat waktu saya ada acara resepsi inilah, syukuran lah, tasyakuran gitu setelah pelantikan itu. Nah, saya melihat ada sosok ayah saya membayang-bayangi dalam tamu-tamu yang hadir itu. Netesin air mata, ya betul kan? Janji saya sama ayah. Janji saya sama ayah saya sudah kabulin ini. Tapi sayang ayah nggak hadir. Tapi saya lihat ayah saya seperti nganggap jempol. Nah, janji sama ayah sudah cukup. Ingat ya, janji kamu sama Tuhan. Masya Allah. Apa janji sama Tuhan? Saya bilang sama ayah, ya, kalau diberikan kesempatan saya 1 kali, saya akan buktikan bahwa saya akan jauh lebih baik memberikan pengabdian saya sebagai anggota DPR. Itu janji Bang. Janji saya. Makanya Bang Dosi kalau lihat saya ya mungkin saban hari saya selalu punya kepegaan yang cepat sekali saya pendamping. Cepat sekali saya ya nuntut supaya tim-tim saya itu jangan goyang gitu. Mereka nih harus memberikan saya ini harapan mereka. Gitu. Jadi kalau ada kekeliruan, ada kelemahan saya, ya bicarakan apa nih kelemahan saya. Saya tidak mau disebutkan orang yang lupa diri, orang yang sedang menikmati sekali. Jadi saya katakan saya sudah ini hampir 11 ini 4 tahun. 4 tahun perjalanan politik. Nah ini kan pasti menjadi gambaran orang. Apalagi dia udah masuk tahun politik lagi. Iya. Saya nggak mau kampanye. Saya mau menyampaikan, saya sudah berjalan 4 tahun, coba lihat saja. Itu lengkap saja itu. Saya sudah selesai. Apa yang sudah saya lalui hari ini. Berarti ada 2 janji. Yang pertama janji bahwa akan mewujudkan cita-cita seperti yang diinginkan, diperlihatkan kepada orang tua. Yang kedua adalah jika ini diberikan kesempatan, janji untuk lebih baik. Yes. Saya pegangannya Bang Dosi, dalam politik ini alihkan 2 menang. Gitu. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan itu yang orang kehendaki. Nah, 2019, saya betul-betul nggak ada beban sama sekali. Nggak ada ketakutannya sama sekali. Karena menurut saya pastikan bahwa janji Allah akan disampaikan kepada orang yang dikehendakinya. Pada saat. Pada saat. Dan begitu hari pertama pemilihan, hari Rabu itu, saya masih berpuasa. Rabu, Kamis, Jumat saya berpuasa. Dan waktu saya berkeyakinan, saya terpilih. Tinggal saya buktikan sama orang, saya harus lebih baik dengan janji yang saya sudah ikrarkan. Amin, mudah-mudahan. Mas Safar, nama ayah siapa sih? Sabiri. Safarudin bin Sabiri. Oke. Sosok beliau di mata Bang Safar seperti apa? Dia orang sederhana ya. Maaf nih, saya harus sampaikan kelemahan beliau bukan untuk mencari simpati, tidak. Beliau itu nggak sekolah. Tidak sekolah. Beliau SR. Ya, nggak amat lagi kan. Kemudian sudah menanggung adik-adiknya. Gitu. Usia remaja, dia ditinggal oleh bapaknya, kemudian dia menjadi tulang punggung keluarganya. Dan dia hanya bekerja sebagai tukang jahit. Dan tidak punya toko jahit ya. Kerja upahan. Ya, kerja upahan. Dengan begitu, dia kemudian membiayai kehidupan adik-adiknya tadi. Ya, adik-adiknya. Kemudian nikah sama mama ya. Kemudian ya kami punya anak 5, bayangkan ya.
dengan keterbatasan beliau, memang beliau tidak memberikan, misalnya kok kita minta sesuatu sepeda, nggak ada. Saya nggak pernah nikmatin beli sepeda orang tua, nggak pernah. Saya nggak pernah dibeliin sepeda, SMP, SMA tuh nggak ada. Dulu zamannya masih sepeda, belum ada sepeda motor. Nggak pernah. Beli paket duit sendiri. Beli paket dengan uang-uang tarkam, jadi main bola, dikumpulin, dicelengin, itu kita beli. Beli sepatu dulu juga gitu. Sekali ayah pernah beli. Dan itu, kalau Bang Dosi ingat ya, waktu kita minta ke orang tua, ya waktu itu kan kita dibawa tuh ke pasar, beli ikan sore-sore. Pasti lewatin ada toko sport. Ingat sekali saya toko sportnya itu ya. Nah, Pelangi, Rona Pelangi namanya. Rona Pelangi. Ya, ingat ya? Nah, waktu jalan itu ada sepatu itu. Nah, ya kapan beli sepatu ini? Iya nak, nanti bulan depan. Aduh, susahnya. Dah. Besok bulan depan gitu sengaja nih ikut ayah lagi ke pasar. Dari situ lagi. Udah ada duit bulan depan lagi gitu aja kan. Sampai terakhir ada turnamen besar gitu ya untuk usia remaja. Saya minta betul-betul bayar. Sampai ayahnya ketemu sama orang yang punya yang napen 20.000. Ya, harganya 37.500. Harga sepatunya. Kita anggap kita sederhana ya. Iya betul. Ya. Aisyah nggak mungkin nggak sanggup beli. Tapi ya karena keterbatasannya dia cuma kasih uang 20.000. Dia janji sama tukang sama yang punya toko bahwa dia akan bayar bulan depan sisanya. Gitu. Iya. Beneran seperti beneran itu ya. Saya nggak bohong itu sih. Kalau soal itu. Kayak film loh. Nah itu perjalanan saya sama bapak ya. Dan kemudian Model tuh hadir. Saya dengar apa ya? Saya dulu kalau belanja, walaupun bapak saya itu tukang jahit, tapi kami maaf ya, artinya waktu ganti baju itu ya pas lebaran. Kalau nggak lebaran nggak ganti baju. Itu zaman saya. Jadi Sapar kecil pernah protes nggak hal-hal seperti oh tidak. Saya emang karena dari kecil di tempat dengan ikut ngaji, kemudian ke pesantren kan. Sudah menjalani bahwa kita harus menerima keadaan yang harusnya kita harus pahami bahwa itu adalah keadaan jadi keniscayaan kita. Dan itu masih melekat sampai sana. Oh iya, saya bapak inspiratif. Dan orang paling sabar. Di oceh, dia nggak ada apa-apa, dia biasa aja. Dia loh orang paling sabar. Dan itu tinggal ke Saparudi. Mudah-mudahan. Tapi saya tensinya tinggi. Kalau orang bilang saya bingkengnya cepat. Itu yang tidak ada sama Itu enggak ada. orang kaya. Jarang marah. Marahnya itu kalau ya mungkin dikomporin mama berlebihan baru dia bisa marah. Saya jadi ingat hadis Rasulullah. La taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah. Bagimu syurga. Mudah-mudahan. Amin. Insyaallah. Ayah saya ahli surga. Mudah-mudahan. Oh Allah. Jadi nggak bisa ngaji. Dan bapak saya nggak bisa ngaji dos. Iya. Makanya dituntut anaknya bisa ngaji dan juara ngaji. Itu bapak. Jadi dia berusaha tuh. Dan makanya saya beban hari ini. Saya hari ini punya keluarga, punya anak, yang cowok 1, usia 7 tahun sekarang. Sekarang yang perempuan, yang ceweknya itu usia 4 tahun. Saya bilang ke anak saya 7 tahun dari pukul bapak. Karena gara-gara nggak ngaji, gara-gara nggak sholat. Saya udah ingetin anak saya sekarang. Saya mau coba didik. Karena keberhasilan saya hari ini ya karena seorang bapak dan mama hari ini. Oke, kalau lah dia hadir saat sekarang ini, apa sih yang Mas Sapar sampaikan ke beliau sebenarnya? Beliau tersenyum dan memberikan kebanggaan. Saya pengen diapresiasi oleh beliau. Oh gitu. Iya. Saya kalau orang apresiasi, saya kan udah pernah kemana-mana ya dosen. Kalau orang nyanjung, kalau orang misalnya ngumbang ya, ya memang sur kita ya. Emang Malah ini wakil ketua. Itu makanya ya. Cuma kan ya namanya lah lumrah ya. Orang dihargai dalam jabatannya. Orang mungkin disanjung karena memang ada sesuatu yang sedang dia pengen dia dapat dari kita gitu. Tapi kalau bapak mengapresiasi kita karena kebanggaannya. Karena dia merasa bahwa dia sudah sukses menjadikan anak seperti kita ini. Makanya kalau ngobrol sama ayah di kuburan itu saya bilang, ya saya tidak punya masalah, saya bilang. Ayah hadir untuk ngasih semangat itu. Makanya saya bilang ini semacam apa ya, halu saya gitu, halusinasi saya berpikir gitu ya. Bahwa seakan-akan sosok ayah itu selalu menyampaikan semangatnya ke saya. Pernah dalam mimpi nggak Pak? Pernah. Kalau mimpi itu beliau memberikan hadir itu dalam saat-saat kadang-kadang saya lupa, maaf. Kadang-kadang udah agak-agak kiri-kiri saya itu. Di situ hadir ya? Ya, beliau ingetin. Itu bukan kamu kata. Ya. Gitu Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau terus
selalu bersama ya. Amin. Sallallahu. Nah, Allahumma firlahu warhamhu. mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini panjang ceritanya, ini cukup nggak ya durasinya? Bebas ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kan saya bajak man, serasa saya ceritanya. Kalau ibu, seberapa besar peran beliau? Ibu, ya karena kan gini, ibu itu kan seorang guru. Seorang guru itu kan waktunya juga terbatas. Kalau siang beliau udah dengan muridnya. Waktu malam ya beliau udah capek, kadang-kadang juga gosok juga beliau ya. Jadi kurang ya, kecuali kalau kita lagi di rumah, pagi-paginya yang dapat repetin, kena repet kita ya. Bangun, sholat itu kan. Nah, sosok ibu bagi saya itu memang berbeda ya. Kalau abang-abangnya saya mungkin sangat dekat, kuat sekali emosional dengan seorang ibu saya. Saya memang mungkin karena kemiripan saya dengan ibu. Jadi memang kami itu sering berbeda sekarang. Tapi kalau sambilnya ada sesuatu itu kita saling butuh. Oke. Ini misalnya perbedaan situ. Ini orang minta begini, Mak jangan ikut campur ya Mak. Mama nggak ngerti. Kadang-kadang Mama dimanfaatin orang, bilang gitu ya. Dia nggak pernah ngerti itu. Dia ngejalan pikirannya ya, nama seorang ilmu gitu ya. Ya. Jadi ngejalan pikirannya. Nah sekarang kita sering debatnya, hal-hal ingin begini gitu aja gitu. Tapi kalau beliau sakit, mana si Saparudi? Suruh pulang dia. Pulang kita bilang apa Mak? Mama sakit ya. Udah pulang tuh sembuh ya gitu. Dan kadang hal kayak gitu membuat dia termotivasi dari sebulan. Ini diri beliau kita. Iya, nggak bisa lepas dari ini. Ya kemarin baru teleponan sih sama Mama. Kapan kau pulang katanya? Tuhan insya Allah Mak Jumat pulang baru bilang gitu kan. Mama kenapa Mak? Ya nggak ada dia. Padahal beliau itu begitu. Karena ini kan mau. Saya rindu. Apalagi orang tua kita ya, jarang mengungkapkan seperti itu. Jadi, pokok intinya tuh orang tua tuh suka teramain kan. ya Pokok ceramahnya soleh dengan tinggal ini nana gitu kan. tapi itu bakal dirindukan kalau beliau duluan dewasa. Benar. Bakal dirindukan. Dan itu saya belum sampaikan. Karena kan saya pulang ini nggak pernah ke hotel saya. Saya semenjak jadi terpilih DPR itu nggak pernah tidur di hotel. Saya tidur di rumah Mama. Oke. Nah di rumah Mama, subuh itu kita kan baru terima tamu sampai jam 3 malam. Kita tidur, subuh tuh kan berat, tunggu sampai jam 6 kadang-kadang gitu ya. Kita setel waktunya gitu. Walaupun kita beliau tak bisa. Nah ada kayak menawar itu. Begitu azan, ketopan. Bangun gitu dia. Masih seperti kayak anak. Kadang-kadang kita debat, Mak, gak ada tanggung jawab apa lagi nih, kami kayak gitu. Iya pada besar. Saya diajar ini Bang Samar. Jangan pernah merasa dewasa di depan orang. Ngapain? Pernah berhasil. Itu saya rasa, saya yakinkan bahwa ketika kita punya anak, ketika anak saya udah SMP, saya sekarang ini saya merasa bahwa jangan pernah mau dewasa nak di depan saya. Dan jangan memperlihatkan itu. Berarti itu yang digunakan pada aku dan sama kita sekarang. Dan kita akan pernah dewasa gitu ya. Oke, tapi setiap kali kita interaksi dengan orang tua ya, terutama ibu, apalagi dia masih bersama kita, itu menyadarkan kita bahwa ada saatnya nanti entah kita duluan atau dia duluan. Dan itu berulang terus sampaikan Mas saya. Iya. Nanti akan kau dapat lagi nyinyiran aku. Allahu Akbar. Ketika aku udah nggak ada, kamu nanti akan nyesal. Dan saya sudah merasakan sosok abang sepupu yang beliau tugas di Kejari Serang, Banten, kehilangan ibunya. Oke. Beliau katakan memang dahsyat doa orang tua Mama kita. Abang semenjak nggak ada lagi Mama, memang nggak ada lagi kemana-mana, hilang jiwa kita. Kau bersyukurlah kata dia. Makanya sakit Mama sedikit aja nggak ada gitu. Kadang-kadang tuh di kampung ini abang kita, adik kita yang tinggal di sana, Mama sakit misalnya gitu kan. Kadang-kadang nggak dibilang. Nah, saya udah bilang nyetir, jangan coba-coba nggak bilang dalam keadaan apapun Mama. Karena saya udah segitu langsung berangkat terus. Saya pengen pulang deh Mama. Iya. Pengen telepon betul ini. Iya, udah. Nggak cukup di telepon ya. Iya, betul. Nah, kadang video call pada sakit, kalau saya lagi flu atau apa kan, apa makan tadi? Kita bilang, ada makan daging. Itu kan kata dokter kan nggak boleh. Mama udah batasin, Mama udah nggak muda lagi. Mama saya itu susah. Memang beliau tuh udah bilang sikit Mama makan, sikit dia makan. Iya. Kita kadang-kadang ini ya panik ya. Iya. Kadang mungkin disitulah kebahagiaannya kadang-kadang gitu. Tapi kita juga nggak pengen dia sakit gitu ya.
Tapi emang dinamikanya ya luar biasa. Kalau seorang ibu tuh nggak ada lawan ya. Dan jannah tuh tahta aqdamil luar biasa. Doanya itu nggak ada hijabnya. Masya Allah. Nggak ada batasannya buat anak. Aduh, nggak habis bang kalau cerita itu. Nanti mudah-mudahan nanti di bajak teras berikutnya saya akan ngobrol lebih jauh terkait ini.